dengan memenuhi manfaatnya yang berbagi untuk itu. Di sini kami dari kelompok pemula ingin mengimplementasikan hasil kerja proyek 2 kami, yaitu operasi di lapangan mata kerja dan peralatan COVID dan juga sistem smart parking di Desostar, yaitu kami dari kelompok pemula yang berdasarkan dengan anak muda mahar Nurismina menjadi murah syarikat dengan panggilan dari situ. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang judul proyek. Di sini judul kami yaitu Sistem Smart Parking untuk Grand Toserba di Komplek Ruko Mira Jalan Pangayoman, Makassar. Kemudian tujuan. Tujuan dari dokumen analisis kebutuhan ini adalah untuk merumuskan solusi sistem smart parking yang dapat mengatasi permasalahan manajemen parkir di Grand Toserba Komplek Rukomila Jalan Pangayoman, Makassar. Secara khusus, tujuan tersebut meliputi yang pertama optimalisasi manajemen parkir, artinya meningkatkan efisiensi penggunaan lahan parkir dan mengurangi antrian kendaraan. Yang kedua, peningkatan pendapatan retribusi, artinya memastikan pendapatan dari retribusi parkir dapat dimaksimalkan melalui sistem yang lebih transparan dan efisien. Yang ketiga, peningkatan keamanan, artinya memperkuat kontrol keamanan dan mencegah kehilangan pendapatan akibat kesalahan manusia. Yang keempat, peningkatan pengalaman pengguna, artinya menyediakan proses parkir yang lebih nyaman dan cepat melalui teknologi modern. Kemudian yang ketiga yaitu metodologi. Di sini metodologi yang dipilih yaitu metodologi spiral. Alasannya karena kemungkinan akan ditemukannya tantangan atau kebutuhan baru selama proses pengembangan yang tidak terduga sebelumnya. Maka model spiral memungkinkan kami untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Kesesuaian dengan kondisi dikarenakan tujuan utama dari observasi ini adalah untuk mengembangkan prototipe sistem smart parking untuk mengatasi kekurangan sistem manual. Dan karena mitra belum memiliki sistem parkir sama sekali sehingga perlunya membangun sistem dari nol. Oleh karena hal tersebut, proyek akan dibangun menjadi kompleks dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga metode spiral adalah pilihan yang cocok. Baiklah, terima kasih. Kemudian saya berikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ini sudah terbatas. Selanjutnya dapat mengenai dengan masyarakat. Aspek kegiatan yang dibutuhkan bagi sistem smart parking, yaitu bisa parkir tidak menggunakan sistem smart parking. Seluruh sistem manual artinya itu belum ada sensor kendaraan, papan informasi digital atau aplikasi pendukung. Semua proses parkir dilakukan secara manual dengan kaki ketat. Yang kedua yaitu sistem operasional. Sistem manual menggunakan tenaga kerja untuk mengatur kendaraan dan pemberian karcis. Pegawai tidak artinya itu pegawai memberikan karcis secara langsung dan mencatat customer termasuk secara manual dan tidak digunakan biaya parkir. Yang ketiga yaitu jumlah kapasitas area parkir. Area parkir memiliki kapasitas sekitar 200 sampai 300 motor dan 50 mobil. Hasilnya, jika ada peningkatan teknologi seperti smart parking, kapasitas parkir bisa lebih optimal dengan pemanfaatan uang yang lebih baik. Kapasitas mobilitas secara manual itu tidak menyebabkan proses parkir menjadi lebih lambat, terutama di bagian sibuk kendaraan yang sibuk dan keluar harus melalui proses penerimaan atau pengeluaran parkir secara manual yang memakan waktu. Hasilnya itu pada waktu sibuk kendaraan harus menunggu lebih lama untuk masuk dan keluar, karena proses manual yang membutuhkan waktu untuk memberikan karcis. Sebelumnya itu proses penanganan parkir, penempatan kendaraan dilakukan berdasarkan arahan langsung dari petugas. Selanjutnya adalah pelanggaran melakukan kesulitan mencari karena itu proses kendaraan dan penduduk itu pembelian parkir langsung sepenuhnya oleh toko. Pelanggaran tidak digunakan biar untuk parkir. Ini itu semua pelanggaran mendapatkan fasilitas parkir gratis yang menjadi alasan bagi mereka untuk mengunjungi toko. Yang kedua itu proses pengetahuan dan keamanan area parkir. Area parkir harus diselidiki dengan kamera CCTV yang dipasang di beberapa titik strategis untuk memonitor aktivitas kendaraan dan pelanggan. Hasilnya itu pelanggan merasa lebih nyaman dan aman menggunakan kendaraan mereka karena adanya pengawasan berbasis teknologi. Yang ketiga itu tabel dokumen yang dimiliki itu hanya berupa surat mitra di mana nama mitranya itu tidak bisa. Toko ini menyediakan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, buah, sayur, susu, cemilan, minuman hingga peralatan kebersihan seperti sabun dan sampo. Toko ini juga bisa nantinya diterapkan kepada banyak hidup. Baik, di sini kita akan masuk ke topik permasalahan. Di dalam permasalahan ini ada topik permasalahan, dampak, dan prioritas. Pertama, topik permasalahan kemacetan dan antrian yang panjang. Itu berdampak dan aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mencari solusi yang efektif untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai keseluruhan. Jadi, prioritasnya adalah pelanggan. Selanjutnya, ada proses penerbitan tiket yang lambat. Proses penerbitan interaksi langsung antara petugas dan pengendara. Nah, yang berdampak, proses penerbitan tiket yang lambat dapat menyebabkan kerusakan lalu lintas dengan waktu tunda yang mengganggu aliran lalu lintas dan meningkatkan resiko kecelakaan. Prioritasnya adalah pelanggan.
Yang ketiga ada parkir liar. Yang terdampak dari parkir liar menyebabkan kemacetan juga lalu lintas dengan menghalangi arus kendaraan, meningkatkan resiko kecelakaan karena mengganggu pandangan dan jalur pejalan kaki. Prioritasnya adalah pelanggan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Terima kasih. Di sini di bagian C adalah teknik elisitasi. Yang pertama ada tabel deskripsi teknik. Metode yang digunakan di sini ada teknik elisitasi dengan wawancara, di mana deskripsi pelaksanaan sendiri yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 September 2024 dengan melibatkan 6 dari 7 orang anggota kelompok yang mewawancarai. Dari hasil wawancara sendiri terdapat beberapa poin yang telah kami temukan. Yang pertama ada proses parkir yang meminta terdapat jasa manual, juru parkir secara manual, mencatat nomor kendaraan pada kertas khusus atau bisa disebut dengan karcis, disediakan dengan sanksi apabila pelanggan tersebut akan terkena denda yang sama rata untuk semua pelanggan yaitu Rp5.000. Yang ketiga, biaya parkir tidak pernah dibebankan kepada pelanggan semenjak komputer dibangun. Keempat, biaya parkir ditanggung oleh pihak mitra. Kelima, terdapat jadwal parkir yang disediakan yaitu termasuk dan keluar parkir. Yang keenam, diuji oleh pelanggan sehingga pembaruan sistem diterapkan oleh mitra. Yang ketujuh, terdapat 8 orang karyawan sebagai juru parkir dan setiap sekali yang tugas melibatkan 2 hingga 3 orang. Selanjutnya, pengelolaan sistem parkir oleh mitra dilakukan secara mandiri dan tidak melibatkan pihak ketiga. 10. Pada saat lokasi parkir sedang penuh, pengawasan diperketat dengan menggunakan pengawas. 11. Pelanggan terkadang mengeluhkan kurang nyaman pada saat lokasi parkir sedang penuh sehingga memerlukan bantuan dari juru parkir untuk memindahkan kendaraannya. Selanjutnya ada jumlah kapasitas untuk parkiran motor dimulai dari 200 hingga 300 unit, sedangkan untuk kendaraan halus sebanyak 90 unit. Dan selanjutnya ada pemitra untuk memarkirkan kendaraan ketika lokasi parkir disediakan telah penuh. Dan yang terakhir adalah pihak mitra bersedia untuk menerapkan smart parking apabila memang terdapat kebijakan yang mengharuskan. Dan di tabel kedua ada tabel kebutuhan pengguna. Terdapat beberapa gunanya ada pelanggan. Kebutuhan pertama informasi ketersediaan parkir. Deskripsinya pengguna dapat mengetahui secara detail jumlah spot parkir yang masih tersedia dalam prioritasnya itu tinggi. Di kebutuhan kedua, pelanggan petunjuk arah ke spot parkir. Deskripsinya adalah tersedia metode sistem memberikan petunjuk arah yang jelas menuju spot parkir yang kosong terdekat. Prioritasnya tinggi. Selanjutnya adalah pembayaran yang mudah. Di mana deskripsinya tersedia metode pembelian pembayaran yang mudah dan cepat seperti melalui aplikasi atau QR code. Prioritasnya juga tinggi. Selanjutnya lagi adalah keamanan kendaraan. Di mana deskripsinya terjamin keamanan kendaraan selama parkir dilengkapi dengan CCTV dan sistem pengawasan lainnya. Prioritasnya juga tinggi. Selanjutnya ada reservasi parkir. Di mana pengunjung dapat melakukan reservasi parkir terlebih dahulu. Sini dia prioritasnya rendah. Selanjutnya lagi yaitu reward transaksi. Pengunjung dapat melihat transaksi parkir mereka. Jadi lagi ada pengelola parkir di mana memonitor ketersediaan parkir di sini. Juru parkir memantau secara detail jumlah kendaraan yang masuk dan keluar. Di sini prioritasnya tinggi. Lalu ada laporan keuangan di mana sistem menghasilkan laporan keuangan secara otomatis seperti laporan pendapatan dan biaya operasional. Prioritasnya juga tinggi. Ini ada pengelola tarif di mana pengelola dapat dengan mudah mengatur tarif parkir dan diskon. Di sini prioritasnya sedang. Dan yang terakhir adalah manajemen pengguna, di mana pengelola dapat mengelola data pengguna seperti menambahkan, mengedit atau menghapus data pengguna. Prioritasnya di sini sedang. Selanjutnya saya berikan pada materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini ada bagian D, kebutuhan pedoman. Ya, untuk tabelnya dia memiliki beberapa struktur yaitu kebutuhan dokumen, deskripsi, prioritas yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pertama itu ada pengguna. Lalu registrasi pengguna, di mana pengguna dapat mendaftar dan membuat profil. Prioritasnya yaitu tinggi. Kedua, sistem reservasi, lalu pemilihan slot parkir, di mana pengguna dapat memilih slot parkir secara real time, prioritasnya tinggi. Ketiga, pembayaran, lalu integrasi pembayaran, di mana sistem mendukung berbagai metode pembayaran digital, yaitu prioritasnya tinggi. Lalu keempat, monitoring, identifikasi kendaraan, di mana sistem dapat mengendali plat nomor kendaraan otomatis, di mana prioritasnya tinggi. Kemudian keamanan, inskripsi data, di mana data pengguna dan transaksi diamankan dengan inskripsi, prioritasnya tinggi. Kemudian pengguna, notifikasi ketersediaan, di mana pengguna menerima notifikasi tentang status reservasi dengan prioritas sedang. Sistem operasional, pemantauan slot parkir, di mana memantau status slot parkir secara real time dengan prioritas sedang. Di mana sistem memiliki berbagai skema tarif untuk pengguna, di mana prioritasnya sedang. Monitoring, sistem peringatan, di mana memberikan peringatan untuk pelanggan aturan parkir, di mana prioritasnya sedang. Terakhir, infrastruktur kapasitas pengguna, di mana mendukung 500 pengguna secara simultan, di mana prioritasnya rendah. Kemudian bagian E ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tabel kebutuhan fungsional dan deskripsi. Pertama, registrasi pengguna, di mana pengguna dapat mendaftar dan membuat profil digital dengan autentikasi multifaktor. Kedua, sistem reservasi. Pengguna dapat memilih slot parkir secara real time melalui peta interaktif dan melakukan reservasi. Ketiga, pembayaran, di mana sistem mendukung berbagai metode pembayaran seperti QRIS, e-wallet, dan transfer bank untuk kemudahan transaksi.
Keempat, notifikasi ketersediaan, di mana pengguna menerima notifikasi melalui push notification, SMS, dan email tentang status reservasi dan ketersediaan slot. Kelima, identifikasi kendaraan, di mana sistem dapat mengenali kendaraan menggunakan teknologi ANPR, Authentic Number Plate Recognition, untuk validasi. Keenam, monitoring slot parkir, menyediakan peta slot parkir digital yang menunjukkan status ketersediaan slot secara real time. Ketujuh, sistem peringatan, di mana memberikan peringatan kepada pengguna terkait pelanggaran aturan parkir dan deteksi parkir lebih lama. Yang kedelapan, pengolahan profil pengguna. Pengguna dapat mengolah informasi profil dan riwayat parkir mereka dengan mudah. Kesembilan, laporan sistem, di mana sistem dapat menghasilkan laporan terkait pemakaian parkir, pendapatan, dan statistik lainnya untuk analisis. Terakhir, pembatalan reservasi, karena pengguna dapat membatalkan reservasi slot parkir dengan ketentuan tertentu. Kedua, itu tabel kebutuhan non-fungsional, kebutuhan fungsional dan deskripsi. Yang pertama itu keamanan sistem, memastikan bahwa sistem memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Kedua, performa teknis, di mana menetapkan persyaratan kinerja termasuk waktu respon yang cepat, uptime sistem yang tinggi, dan bandwidth yang memadai. Ketiga itu skalabilitas, di mana kemampuan sistem untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna dan transaksi tanpa penurunan kinerja. Keempat itu ada kendala, di mana sistem harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi termasuk mekanisme pemulihan yang cepat dalam kasus kegagalan. Yang kelima, kompatibilitas, di mana sistem harus dapat beroperasi di berbagai platform dan perangkat termasuk desktop dan mobile. User experience, di mana menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ketujuh, pemeliharaan sistem harus dirancang untuk menggunakan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Terakhir, kebutuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa sistem mematuhi registrasi yang berlaku seperti perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Nanti aja, ini kendala yang baca bagaimana? Kemudian di sini ada kebutuhan fungsional dan deskripsi. Keamanan sistem, memastikan bahwa sistem memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Perkembangan tekniknya menetapkan persyaratan kinerja termasuk waktu dan respon yang cepat, karena jumlah pengguna dan transaksi tanpa penurunan kinerja. Kemudian keandalan sistem harus memiliki tingkat keamanan tinggi termasuk mekanisme pemulihan yang cepat dan kasus kegagalan. Kompatibilitas sistem harus dapat beroperasi di berbagai platform dan perangkat. User experience menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pemeliharaan sistem harus dirancang untuk menggunakan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa sistem mematuhi regulasi yang berlaku seperti perlindungan data dan pribadi dan keamanan cyber. Di sini ada kebutuhan fungsional menurut kinerja. Keamanan sistem, memastikan bahwa sistem memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Performa teknis, menetapkan persyaratan kinerja termasuk waktu respons yang cepat. Skalabilitas, kemampuan sistem untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna dan transaksi tanpa penurunan kinerja. Keandalan sistem harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi termasuk mekanisme pemulihan yang cepat. Kompatibilitas sistem harus dapat beroperasi di berbagai platform dan perangkat termasuk desktop dan mobile. User experience menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pemeliharaan sistem harus dirancang untuk menggunakan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Terakhir, kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa sistem mematuhi regulasi yang berlaku. Kemudian ini ada dukungan di kebutuhan fungsional dan deskripsi dukungan keamanan, di mana sistem harus menerapkan standar keamanan tinggi, termasuk deskripsi data dan perlindungan informasi pribadi. Platform sistem harus mampu memberikan waktu respon yang cepat, maksimal 2 dari 1 detik, dan uptime sistem 99,99%. Skalabilitas sistem harus dapat mendukung peningkatan kapasitas pengguna hingga 500 pengguna simultan dan mampu berkembang 20% per tahun. Kompatibilitas harus dapat bekerja di berbagai platform iOS, Android, web tanpa permasalahan interoperabilitas. Pemeliharaan, di mana menerapkan mekanisme pemeliharaan yang terjadwal untuk memastikan sistem tetap berfungsi optimal dan terhindar dari masalah teknis. Kemudian ada implementasi, di mana keamanan sistem mengimplementasikan inskripsi 256 bit AES dan perlindungan data sesuai regulasi GDPR untuk menjaga keamanan informasi pengguna dan transaksi. Kemudian performa teknis memastikan waktu respon sistem kurang dari 1 detik, uptime sistem 99,99% dan teknis 50 Mbps agar pengalaman pengguna tetap optimal. Skalabilitas sistem harus mampu mendukung hingga 500 pengguna simultan dan mampu melakukan enkripsi hingga 20% per tahun. Arsitektur sistem menggunakan desain microservice untuk meningkatkan fleksibilitas dan maintainability. Kompatibilitas sistem harus kompatibel dengan berbagai platform iOS, Android, dan web. Pemeliharaan memerlukan pemeliharaan berkala untuk menjaga performa sistem dan memastikan semua komponen berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ada antarmuka
usability atau keterpakaiannya. Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan pengguna baru untuk dengan cepat memahami cara menggunakan aplikasi tanpa perlu pelatihan khusus. Responsif antarmuka harus dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar, mobile, tablet, dan desktop. Kemudian aksesibilitas memastikan antarmuka memenuhi standar aksesibilitas sehingga dapat digunakan semua pengguna. Performa di mana antarmuka harus memuat dengan cepat dengan waktu respon berbatas detik untuk semua interaksi pengguna. Desain visual di mana desain antarmuka harus menarik dan profesional menggunakan warna dan font yang konsisten untuk menciptakan pengalaman visual yang menyenangkan bagi pengguna. Kemudian yang terakhir, penanganan kesalahan, di mana antarmuka harus menjadikan pesan kesalahan yang jenis dan informatif, serta opsi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama penggunaan aplikasi. Baik, terima kasih. Kemudian saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya di bagian F ada tinjauan ulang kebutuhan. Pertama deskripsi review. Deskripsi review di mana tinjauan ulang ini melibatkan stakeholder adalah pelanggan. Tinjauan ini sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah teridentifikasi dan dipahami dengan baik. Berdasarkan hasilnya, kita berpengaruh sertifikasi parkir, pemanfaatan kamera pengawas, desain UI yang intuitif, dan keamanan data para pelanggan, dan sebagai integrasinya dalam pengembangan sistem smart parking. Diskusi dan peninjauan mempertimbangkan antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang teridentifikasi. Bagian kedua ada tabel hasil tinjauan ulang kebutuhan. Di sini ada elemen 7 hasil review dan catatan stakeholder. Pertama adalah pembayaran digital, hasilnya disetujui. Stakeholder teknisi menyarankan integrasi dengan API pembayaran pihak ketiga untuk efisiensi. Reservasi parkirnya juga disetujui, di mana stakeholder bisnis menyarankan adanya sistem point atau reward untuk mendorong reservasi yang berulang. Ketiga, integrasi dengan CCTV disetujui. Stakeholder keamanan menyarankan pengguna kamera dengan resolusi tinggi dan fitur analisis video. Yang keempat, ada desain UI yang intuitif dan mudah digunakan. Itu juga disetujui dengan stakeholder pengguna menyarankan penggunaan bahasa sederhana dan icon yang mudah dipahami. Yang terakhir ada enkripsi data pribadi pengguna. Itu juga disetujui dengan keamanan dan menyarankan audit keamanan secara berkala. Selanjutnya ada tabel yang menulis tentang kebutuhan pembalik stakeholder dan tindakan selanjutnya. Yang pertama adalah pembayaran non tunai. Pembaliknya stakeholder membutuhkan integrasi dengan berbagai metode pembayaran dan mengharapkan pembayaran yang mudah dan cepat. Jadi tindakan selanjutnya disetujui. Selanjutnya reservasi parkir di mana stakeholder ingin bisa melakukan reservasi parkir terlebih dahulu, terutama saat jam sibuk. Juga diperlukannya sistem yang dapat mengelola kapasitas parkir secara efektif. Di sini juga tindakan selanjutnya disetujui. Yang ketiga ada integrasi dan CCTV, real time dan membutuhkan rekam CCTV untuk keperluan investigasi. Tindakan selanjutnya juga disetujui. Keempat ada desain UI yang intuitif, di mana stakeholder menginginkan aplikasi yang mudah digunakan, terutama bagi pengguna yang kurang familiar dengan teknologi. Sini juga tindakan selanjutnya disetujui. Yang kelima ada keamanan data pribadi pengguna, di mana stakeholder ingin data pengguna dilindungi dari akses yang tidak sah. Sini juga tindakan selanjutnya disetujui. Yang ketiga adalah matriks ketelusuran kebutuhan. Di ini terdapat tabel yang mana matriks ini digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan yang telah diidentifikasi dan elemen lain seperti desain dan pengujian. Untuk kode kebutuhannya, di sini terdapat keterangan di mana keterkaitan antara kebutuhan fungsional dengan kebutuhan non fungsional. Ya, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Dengan keterangan R dan E, di mana R di sini requirement atau kebutuhan dan di sini diisi dengan desain atau rancangan desain. Kita selanjutnya ada kebutuhan desain terkait dan kasus uji terkait. Pertama ada pelanggan dan mengetahui ketersediaan parkir secara real time, di mana mengambil sensor parkir dan memastikan data diambil dengan benar, akurat dan real time. Yang kedua, pengguna dapat melakukan pembayaran parkir secara online. Di sini integrasi dengan gateway pembayaran, tes integrasi dengan gateway pembayaran dan tes awal pembayaran dari awal hingga akhir. Yang ketiga, ada sistem harus memiliki tingkat keamanan tinggi untuk melindungi data pengguna. Desainnya dengan enkripsi data dan autentikasi dua faktor seperti ini dan OTP, di mana mengidentifikasi kerentanan sistem dan keamanan data untuk memastikan data pengguna terenkripsi dengan baik. Dan selanjutnya, keempat ada pengguna dapat mencari lokasi parkir terdekat. Memang ini untuk pencarian lokasi berdasarkan checklist pengguna. Setelah itu dengan cek operasi pencarian lokasi. Yang keempat di sini adalah materi ketelusuran kebutuhan untuk review dan validasi, mencakup kebutuhan, sumber kebutuhan, elemen tinjau, dan sistem validasi. Di bagian pertama, pelanggan dapat mengetahui ketersediaan parkir secara real time, di mana elemen tinjaunya ada integrasi dasar parkir, hasil validasinya lulus. Yang kedua, pengguna dapat melakukan pembayaran parkir secara non tunai, dan yang tinjau adalah integrasi gateway pembayaran fitur konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, sistem harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna. Elemen tinjau adalah enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan firewall. Yang terakhir, pengguna dapat mencari lokasi parkir terdekat, di mana elemen tinjau adalah fitur pencarian lokasi. Namun kebetulan semuanya sesuai wawancara dengan hasil validasinya itu lulus. Yang kelima, di ada prototype. Prototype sendiri berhubungan dengan menggunakan meter spiral, maka ini dinampilkan dari gambar umum meter spiral, di mana gambar pertama ini merupakan gambar umum meter spiral yang dipresentasikan. Sedangkan gambar kedua ini merupakan representasi penerapan meter spiral. Ada 5 jenis kebutuhan utama
perangkat lunak yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kedua, itu terlihat bahwa data reservasi parkir bergantung pada privasi pengguna. CCTV terhubung dengan keamanan, UI intuitif harus memastikan akses yang mudah untuk semua. Kedua, pembayaran digital untuk ID berbasis data dan mencakup semua data pribadi yang dimutuskan. Sekian dari saya berikan kepada materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan bagian atau deskripsi validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah proses untuk memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi dan tujuan para pengguna serta stakeholder. Validasi ini bertujuan agar tidak ada kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan sistem yang dikembangkan. Validasi kebutuhan dilakukan untuk mengonfirmasi bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini biasanya melibatkan stakeholder utama seperti pengguna akhir, tim pengembang, dan pengelola sistem. Model yang divalidasi: pemilihan slot parkir. Lulus, penggunaan dapat memilih slot parkir secara real-time melalui aplikasi mobile. Proses pemilihan berjalan lancar tanpa kendala teknis. Pemesanan slot parkir. Lulus, penggunaan dapat melakukan reservasi slot parkir sebelumnya. Proses reservasi berjalan sesuai ekspektasi. Reservasi slot parkir sebelum waktu yang ditentukan. Proses berjalan tanpa kesalahan. Pembayaran digital. Lulus, pembayaran berhasil menggunakan metode QRIS dan e-wallet. Proses pembayaran cepat dan tanpa kendala. Pengenalan plat nomor kendaraan gagal. Pengenalan plat nomor kendaraan melalui ANPR hanya berhasil 80% dari total uji, sehingga perlu perbaikan untuk meningkatkan akurasi. Notifikasi pengguna. Lulus, notifikasi tentang status reservasi dan pengguna melalui push notification. Peringatan parkir liar gagal. Notifikasi peringatan untuk parkir liar tidak muncul secara real time. Terdapat jeda waktu sekitar 10 detik. Perlu optimasi waktu pengiriman notifikasi. Sistem keamanan data. Lulus, data pengguna telah dienkripsi menggunakan standar enkripsi AES 2 bit. Pengamanan berjalan sesuai standar regulasi keamanan data. Kinerja sistem memberikan waktu respons kurang dari 1 detik untuk setiap permintaan pengguna. Performa sistem berjalan sesuai spesifikasi. Sistem memiliki uptime 9% selama ketersediaan sistem uptime. Lulus, sistem dapat memantau status slot parkir secara real time dan pembaharuan tampilan pada aplikasi pengguna. Laporan penggunaan parkir. Lulus, sistem menghasilkan laporan penggunaan parkir harian dan bulanan dalam format yang dapat diunduh. User interface. Lulus, antarmuka aplikasi ramah pengguna, intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna umum tanpa pelatihan khusus. Pengelolaan profil pengguna. Lulus, pengguna dapat mengelola profil mereka termasuk perbaharuan data akun. Fitur riset kata sandi bekerja dengan baik. Penggunaan menerima tautan pemilihan melalui email atau SMS dalam waktu kurang dari 1 detik. Kompatibilitas multi-platform. Lulus, aplikasi dapat diakses di platform Android, iOS, dan browser web dengan tampilan dan fungsionalitas yang konsisten. Skalabilitas sistem. Lulus, sistem mendukung hingga 500 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa. Pengujian berjalan tanpa error. Keamanan akses login. Lulus, sistem mendukung autentifikasi multifaktor MFI untuk login sehingga memperkuat keamanan akses pengguna. Pemantauan keamanan parkir liar. Lulus, sistem dapat memberikan peringatan kepada pengelola jika terdapat potensi ancaman keamanan di area parkir seperti kendaraan yang parkir di area terlarang. Redundansi data. Lulus, data sistem dicadangkan secara otomatis setiap 24 jam ke server cadangan. Proses pemulihan dapat berhasil tanpa kehilangan data. Tabel hasil uji penerimaan kebutuhan. Pemilihan slot parkir. Penggunaan dapat memilih slot parkir secara real time. Lulus, pemilihan slot parkir berjalan lancar tanpa gangguan. Pemesanan slot parkir. Penggunaan dapat melakukan reservasi slot parkir sebelumnya. Lulus, proses reservasi berjalan sesuai ekspektasi. Pembatalan reservasi. Pengguna dapat membatalkan reservasi slot parkir. Lulus, pengguna dapat membatalkan reservasi tanpa kendala. Pembayaran digital. Sistem mendukung pembayaran melalui QRIS dan melalui plat nomor. Sistem dapat mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis. Gagal, akurasi pengenalan plat hanya mencapai 80%. Notifikasi pengguna. Notifikasi terkait status
reservasi dan ketersediaan slot. Lulus, notifikasi diterima dengan baik melalui push notification. Peringatan parkir liar, sistem memberikan peringatan atas, gagal, notifikasi peringatan terlambat muncul sekitar 10 detik. Sistem keamanan data. Data inskripsi menggunakan standar IS 256 bit, lulus, data pengguna aman dan sesuai standar regulasi keamanan. Kinerja sistem, waktu respon sistem kurang dari 1 detik, lulus, respon sistem sangat cepat kurang dari 1 detik. Ketersediaan sistem uptime, sistem memiliki uptime minimal 99,99%, lulus, tidak ditemukan downtime selama pengujian. Monitoring slot parkir, sistem dapat memperbarui satu slot parkir secara real time, lulus, informasi status slot parkir akurat dan tepat waktu. Laporan penggunaan parkir, sistem menghasilkan laporan harian dan bulanan, lulus. Laporan dapat diunduh dengan format PDF atau Excel. Antarmuka pengguna, antarmuka ramah pengguna mudah dipahami oleh pengguna umum, lulus. Antarmuka pengguna intuitif dan mudah dipahami. Pengelola profil pengguna, pengguna dapat mengelola profil dan data akun, lulus. Penggunaan dapat memperbaharui data akun tanpa kendala. Fitur riset kata sandi, penggunaan menerima tautan, lulus. Proses riset kata sandi berjalan lancar. Kompatibilitas multiplatform, aplikasi dapat diakses di Android, iOS, dan web, lulus. Aplikasi berjalan konsisten di semua platform. Skalabilitas sistem, sistem dapat mendukung hingga 50% pengguna simultan, lulus. Pengguna simultan mencapai 500 tanpa crash. Keamanan akses login, mendukung autentikasi multifaktor MFA untuk login, lulus. Autentifikasi MFI berhasil diterapkan tanpa kendala. Pemantauan keamanan parkir, memberikan peringatan atas potensi ancaman keamanan, lulus. Peringatan ancaman keamanan diterima oleh pengelola. Redundansi data, data dicadangkan setiap 24 jam secara otomatis, lulus. Data berhasil dipulihkan tanpa kendala kehilangan informasi. Uji penerimaan pengguna. Elemen uji pemilihan slot parkir sangat diterima. Pengguna merasa proses pemilihan slot parkir sangat mudah dan intuitif, tidak ada kendala teknis. Pemesanan slot parkir sangat diterima. Pemesanan slot parkir berjalan lancar. Pengguna merasa proses cepat dan nyaman. Pembatalan reservasi diterima. Pengguna meminta konfirmasi sistem pembayaran ini. Pengenalan plat nomor diterima catatan. Sistem berhasil mengenali plat nomor kendaraan, tetapi akurasinya notifikasi pengguna sangat diterima. Notifikasi dikirim secara real-time ke perangkat pengguna. Pengguna merasa puas dengan kecepatan notifikasi. Peringatan parkir liar diterima dengan catatan. Peringatan parkir liar diterima, tetapi ada keluhan terkait jeda waktu sekitar 10 detik sebelum peringatan muncul. Sistem keamanan data sangat diterima. Penggunaan merasa aman karena adanya inskripsi data dan notifikasi multifaktor MFI. Kinerja sistem sangat diterima. Setiap sistem merespon permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 1 detik. Memberikan pengalaman yang cepat dan responsif. Ketersediaan sistem uptime sangat diterima. Pengguna tidak mengalami gangguan akses ke sistem selama pengujian. Ketersediaan sistem uptime sangat diterima. Informasi status ketersediaan slot parkir diterima secara akurat dan real-time. Laporan penggunaan parkir diterima. Pengguna dapat mengunduh laporan, tetapi beberapa pengguna meminta format tambahan, misalnya CSV. Pengguna antarmuka pengguna sangat diterima. Desain antarmuka aplikasi dianggap ramah pengguna, mudah dipahami tanpa perlu pelatihan khusus. Pengelolaan profil pengguna sangat diterima. Pengguna dapat memperbarui informasi profil mereka dengan cepat dan tanpa kendala. Fitur riset kata sandi sangat diterima. Proses pemulihan kata sandi cepat dan mudah. Penggunaan menerima tautan pemulihan dari waktu kurang dari 1 menit. Kompatibilitas multiplatform sangat diterima. Aplikasi berjalan konsisten di Android, iOS, dan browser web tanpa masalah. Skalabilitas sistem sangat diterima. Pengguna tidak mengalami keterlambatan meskipun ada banyak pengguna simultan yang mengakses aplikasi. Keamanan akses login sangat diterima. Proses login aman dengan autentikasi multifaktor MFI. Pengguna merasa aman menggunakan aplikasi ini. Pemantauan keamanan parkir sangat diterima. Pengelola parkir menerima notifikasi ancaman keamanan secara real-time dan merasa sistem sangat membantu. Redundansi data diterima. Proses pemulihan data berjalan lancar, tetapi pengguna berhak adaptasi pemulihan data manual. Ketiga, matriks ketelusuran ujian penerima. Pemilihan slot parkir, pengguna dapat memilih slot parkir secara real-time, lulus. Pemesanan slot parkir, pengguna dapat melakukan reservasi slot parkir
parkir sebelumnya lulus. Pembatalan reservasi, pengguna dapat membatalkan reservasi slot parkir sebelumnya waktu yang ditentukan lulus. Pembayaran digital, sistem mendukung pembayaran QRS dan wallet lulus. Pembayaran digital, sistem dapat mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis gagal. Notifikasi pengguna, notifikasi terkait status reservasi dan ketersediaan slot terkirim dengan baik lulus. Peringatan parkir liar, sistem memberikan peringatan atas parkir liar secara real-time gagal. Sistem keamanan data, data dienskripsi menggunakan standar IES 256 bit lulus. Kinerja sistem, waktu respons sistem kurang dari 1 detik lulus. Ketersediaan sistem memiliki uptime minimal 99,99% lulus. Monitoring slot parkir, sistem dapat memperbarui status slot parkir secara real-time lulus. Laporan penggunaan parkir, sistem menghasilkan laporan harian dan bulanan lulus. Antarmuka pengguna dan murid pahami lulus. Pengelolaan profil, pengguna dapat mengelola profil dan data akun lulus. Fitur riset kata sandi, pengguna menerima total riset kata sandi melalui SMS lulus. Kompleksitas multiple sistem, sistem dapat mendukung hingga 500 pengguna simultan lulus. Keamanan akses, mendukung autentifikasi multi-platform NFI untuk login lulus. Pemantauan keamanan parkir, memberikan peringatan atas potensi ancaman keamanan lulus. Redundansi data dicadangkan setiap 24 jam secara otomatis lulus. Baik, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.